Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review buku tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. A. Kata pengantar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, didasari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak juga mengembangkan suatu konsep linear rekta bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet, seperti yang dipakai di Uni Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat, yang antara lain dipakai negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di dalam dekade 50 tahun timbul istilah demokrasi nasional, yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan di Afrika. Semua istilah demokrasi ini berlandaskan ahli pikiran komunisme. B. Ajaran menurut Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan masyarakat yang bekerja sebagai upah pencari buruh. Perkembangan ini menurut Marx adalah tidak terelakkan karena sudah merupakan hukum sosial. Dalam usaha mencapai masyarakat komunis, kaum proletar akan memainkan peranan penting. Mereka merebut kekuasaan dari tangan kapitalis, mengambil alih segala alat produksi dan mulai tahap transaksi yang dinamakan di traktor proletariat yang akan tercapailah masyarakat komunis. Masyarakat komunis terdapat suatu masa peralihan di mana terjadi transformasi secara revolusioner dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis. Ini sesuai adanya masa peralihan politik di mana negara merupakan tak lain atau tak bukan dari traktor revolusioner di kaum proletar. C. Perkembangan Marxisme, Leninisme dan di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk di aktor proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat, agama, pengusaha, dan polisi. Perubahan ini yang dramatis dan lebih radikal diluncurkan lewat kebijaksanaan yang dikenal dengan glasnost, transparansi atau keterbukaan untuk membuka akses publik kepada informasi dan menghapuskan sensor yang selama ini diberlakukan oleh negara sepihak. D. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur negara yang dianggap mengalami cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang komunisme. Demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post akhirnya akan melenyap diri sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Dan dikatakan selanjutnya bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan yang kekerasan. Cerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai tertentu. 1. Gagasan monisme sebagai lawan dari pluralisme. Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat, sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berlainan aliran pikirnya merupakan perpecahan. Akibat dari gagasan ini ialah bahwa persatuan dipaksa dalam oposisi ditindas. 2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme.
Paksaan ini dipakai dalam dua tahap. Pertama, tahap musuh, dan kedua tahap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang insaf. Ketiga, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Karena itu, semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai diabadikan kepada tercapainya komunisme, atau sering disebut sistem mobilitas dan mobilisation system sebagai lawan dari sistem perdamaian di dunia yang akan melibatkan negara-negara globalisasi atau suatu campur tangan negara yang sangat luas dan mendalam di bidang politik, sosial, dan budaya. Yang F. Demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi di traktor proletar. Ada beberapa negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk A. Suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerja sama di Partai Komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penguasa. B. Penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara yang lama, kemajuan reformasi, ekonomi berjalan, sangat pesat walaupun bukan berarti tanpa masalah. Karena perekonomian Cina makin lama juga makin banyak mengadopsi jalan kapitalis di tengah sistem politik yang sepenuhnya masih berciri komunis. Faktor yang lain juga sering dikemukakan oleh para sinolog adalah tradisi yang takut akan terjadinya dan anarki. F. Demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1990-an, kaum komunis menunjuk kembali hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Harapan kaum komunis bahwa di negara-negara jajang berjuang kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan akan meluas menjadi revolusi proletar ternyata hampa belaka sekalipun komunis sebagai ideologi mengalami kemajuan. Ini mendorong kaum komunis untuk melahirkan konsep-konsep baru yang menyebabkan perubahan sikap dalam politik negara-negara komunis tertentu. Perubahan sikap ini berdasarkan konsep kemenangan komunis dapat dicapai melalui transisi damai, yaitu melalui saluran-saluran yang sah dan atas dasar kerjasama dengan kekuatan berjuangsi yang ada. G. Gerakan terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan dan komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia komunis, kritik terutama ditunjukkan kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atau kebebasan politik, seperti menyatakan pendapat, dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang ada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh satu elit yang kecil. Dari dalam Uni Soviet sendiri, akhir-akhir ini terdengar pula suara-suara kritik dan perbedaan pendapat sekalipun masih merupakan suara minoritas yang lemah. Dari kelompok kecil di Sindikaven yang bergerak di bidang kesusastraan dan ilmiah, ada beberapa pengarang muda seperti Andre dan Yuli Daniel dihukum kerja paksa karena menerbitkan luar negeri karangan-karangan yang dianggap anti-Soviet. Sedangkan beberapa yang memprotes pengiriman tentara Uni Soviet ke dalam yang bergerak di bidang kesusastraan dan ilmiah untuk melanjutkan peperangan antara negara-negara yang bersangkutan dengan negara-negara yang lain. Kesimpulan, perubahan-perubahan di bidang komunisme yang lebih melakukan soal insentif dan desentralisasi dalam perencanaan untuk melakukan negara tersebut. Kalau reformasi komunisme dan teologi dapat dilaksanakan, maka ia mempunyai implikasi politik jauh antara negara-negara lain atau negara-negara dalam dunia yang sedang mengalami kritis anak buruh. Saran, berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa saran yang bisa menjadi masukan untuk dipertimbangkan materi yang yang diberikan, jika boleh menggunakan bahasa Indonesia yang utuh, yang supaya mudah dipahami. Jika menggunakan bahasa Inggris, banyak salah untuk pendefinisian terhadap materi tersebut. Sekian dari saya ucapkan banyak limpah dan terima kasih.